Setelah waktu minum teh yang agak menyebalkan, aku kembali ke kamarku. Aku duduk di mejaku dan merenungkan versi asli cerita ini. Sebaiknya aku mengatur dead flags Edith. Aku harus mengatur perbuatan jahat Edith dalam cerita aslinya dan mencari cara untuk menghindarinya. Aku mengambil selembar kertas dan menuliskan masing-masing konflik Lizzie dan Edith. Jadi, kurasa aku menghindari keracunan teh dan melepaskan ulat di kamar Lizzie karena aku tidak membawa Sophia bersamaku, kan? Sophia cepat dan tepat saat Edith memberikan instruksinya. Dalam hal ini, Sophia adalah penjahat yang lebih hebat dari Edith. Dia dapat mempersiapkan segala sesuatu yang kuminta dalam waktu sesingkat mungkin. Meninggalkan Sophia adalah langkah yang baik. Tapi itu bukan satu-satunya upaya yang dilakukan Edith untuk menjebak atau membunuh Lizzie. Edith pergi ke segala macam pesta dan bergosip tentang Lizzie, menuangkan air panas ke kepalanya saat dia berjalan di taman, memberinya jarum sulaman beracun, dan bahkan menaruh racun di kue yang dia kirimkan. Dan memakannya sendiri. Edith mencoba menjebak Lizzie sebagai orang yang meracuni dengan memakan racunnya sendiri. Tapi aku sendiri tidak punya keberanian untuk menelan racun itu. Aku yakin masih ada lagi, tapi aku tidak ingat. Jika ada hal yang terlintas dalam pikiran, aku harus menuliskannya. Aku menulisnya dengan kata-kata yang hanya bisa dikenali olehku, sehingga jika ditemukan, itu tidak akan dianggap sebagai bukti adanya rencana untuk menyakiti Lizzie. Aku membaca kembali apa yang telah kutulis sekali lagi, menganggukkan kepalaku sebagai tanda konfirmasi sebelum berhenti pada kalimat terakhir. Entah kenapa, aku teringat mata Kilian yang menatapku. Matanya seperti hari yang mendung. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku hanya bisa melihatnya menatapku dengan jijik. Jadi aku tidak bisa membayangkan dia menatapku dengan cinta di matanya. Kilian, apa yang kamu lakukan di sana? Suasana tenang, sedikit bergejolak. Ah, Lizzie, apa ada masalah? Kilian yang sedang melamun di balkon yang menghadap ke taman yang diterangi cahaya bulan, tersenyum tipis saat melihat Lizzie mendekat. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Apakah karena pertengkaranmu dengan Cliff tadi? Bertengkar dengan Cliff? Aku? Maksudku, tentang pemeriksaan properti. Lizzie terdiam, tidak bisa berkata lebih banyak. Tiba-tiba, Kilian teringat bagaimana Cliff mengejeknya tadi. Itu bukan apa-apa. Lalu ada apa? Kilian menatap mata Lizzie yang menatapnya dengan prihatin. Di masa lalu, dia menyukai cara Lizzie memandangnya dengan penuh perhatian. Dan terkadang dia bahkan dengan sengaja berpura-pura sedang dalam suasana hati yang serius, hanya agar bisa berhadapan dengan Lizzie. Aku masih menyukai cara dia menatapku, tapi aku tidak melakukan hal bodoh yang sengaja membuatnya khawatir. Bukannya aku mempunyai sesuatu yang besar untuk dikhawatirkan, hanya pikiran-pikirannya mengganggu tentang wanita itu sejak waktu minum teh tadi. Ada sesuatu yang menggangguku. Kamu menderita sendirian lagi, katakan padaku, mungkin ada yang bisa kulakukan untuk membantumu? Ini bahkan tidak sebanding dengan waktumu. Kilian tersenyum, tapi Lizzie yang cerdik segera menyadari sesuatu. Apakah ini tentang Edith? Bukannya menjawab, Kilian malah menghela nafas panjang. Kenapa Edith? Apakah kamu masih sangat membencinya? Lizzie bertanya lagi. Dia terus menggangguku. Benarkah? Edith bahkan tidak pernah membicarakanmu? Alis Kilian berkerut. Dia tidak membicarakanku sama sekali. Aku belum pernah mendengar Edith berbicara tentangmu. Dan Duchess mengatakan dia juga belum pernah mendengarnya. Hah? Kilian tertawa, merasa sedikit tidak masuk akal. Mengapa? Apakah karena kamu ingin berbicara dengannya? Siapa yang mau berbicara dengan wanita seperti itu? Dia adalah keturunan ular. Saat ini, dia hanya berbaring di lantai, menunggu semua orang lengah. Dan ketika saatnya tiba, dia pasti akan menunjukkan taringnya. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Apalagi berbicara dengannya. Aku tidak tahu mengapa terus teringat kata-katanya padaku. Tidak mungkin, dia terluka karena hal seperti itu. Kami berdua tahu ini adalah perjodohan. Dia adalah orang pemberani yang menginjakan kaki di rumah Ludwig sendirian karena dia ingin mendapatkan sesuatu.
Bahkan dia mengetahui bahwa dia akan diabaikan dan dicurigai. Wanita seperti itu tidak bisa tersakiti oleh beberapa kata kasar. Iya, aku yakin dia hanya berpura-pura terluka agar dia bisa menikamku. Dia adalah wanita yang sama yang melawan Cliff Ludwig tanpa rasa takut. Tapi, kenapa dia memihakku dalam perdebatan itu? Meski bukan rahasia lagi kalau Kilian jatuh cinta pada Lizzie, Kilian tidak bisa mengatakannya begitu saja di depan wanita yang baru dinikahinya. Yang mengejutkan adalah wanita yang baru saja disakiti olehnya justru membentak Cliff, bukan dirinya. Saat itu, Edith sepertinya tidak keberatan dengan kritik itu. Sebaliknya, dia tampak lebih marah pada Cliff dan tanggapannya sangat belak-belakan. Sejujurnya, ini menyegarkan. Tidak. Mengapa saya memikirkan hal ini? Kilian menggelengkan kepalanya, seolah ingin menghilangkan gambaran Edith yang mengedipkan mata padanya, lalu dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Oh, ngomong-ngomong, saya mendengar Anda memesan gaun baru. Ibuku sangat suka mendanimu dengan baju baru. Iya, aku punya banyak gaun, dan aku merasa tidak enak pada Duchess setiap saat. Apa yang membuatmu tidak enak? Itu hobi ibuku, dan dia selalu mengatakan kepada kami bahwa tidak menyenangkan membesarkan dua anak laki-laki. Akhirnya sekarang dia bisa melakukan hobinya. Memikirkannya seperti itu, tentu itu sangat membantunya. Duchess yang hanya membesarkan dua putra selalu iri dengan keluarga yang memiliki seorang putri. Suami dan putranya semuanya ksatria, dan terkadang dia menjadi depresi ketika ketiganya terlambat karena pelatihan. Namun ketika Duchess membawa masuk Lizzie, tak heran Duchess memperlakukannya dengan baik seperti putrinya sendiri. Kalau begitu, membeli gaun untuk Edith akan membuat Duchess lebih bahagia. Hah? Maksudnya apa? Lizzie menghela nafas kecil. Sebenarnya, Edith lah yang meminta seorang dari butik datang hari itu. Menurutku dia berencana untuk meraup kekayaan wilayah kita segera setelah dia menikah. Tidak, hari itu Edith hanya meminta agar gaun yang dibawanya diubah. Apa? Kilian bingung sejenak. Jika wanita yang terkenal boros itu memanggil penjahit, dia pasti akan memesan beberapa gaun yang sangat mahal. Dia terkenal karena tidak mau mengenakan gaun yang pernah dia pakai lebih dari sekali. Tapi kenapa dia hanya mengubah gaunnya? Duchess menyarankan bahwa sejak dia memanggil penjahit, dia sebaiknya memiliki gaun baru. Tapi dia menolak, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mengenakan semua gaun yang dia bawa. Apakah itu berarti dia mempermalukan ibuku di depan penjahit? Ya, tidak. Menurutku tidak. Tapi menurutku Duchess sedikit kesal. Menurutku dia ingin membelikan Edith sesuatu yang bagus. Kalian mendengus tak percaya. Dia punya cara untuk menjatuhkan orang. Dia memang putri manusia ular itu. Aku yakin Edith bermaksud begitu. Dia sangat bersemangat saat memilih gaun Duchess milikku. Kurasa dia terlalu malu untuk mempercayakan gaunnya kepada penjahit. Tapi dia baik-baik saja mempercayakan gaunmu dan ibuku. Sombong sekali. Kalian menggertakkan gigi. Lalu dia teringat bahwa apa yang dikenakan Edith hari ini tidak begitu mengganggunya. Entah bagaimana, tidak seperti gaun tidak sopan di pesta pernikahan, gaun itu sepertinya tidak memperlihatkan dadanya. Jika dia memperlihatkan dadanya, mau tak mau aku memperhatikannya. Dan karena itu aku semakin membencinya. Apakah dia menyadari apa yang dikatakan pria tentang dirinya? Tiba-tiba, Kilian teringat hari pernikahannya. Saat Edith memamerkan payudaranya yang menggairahkan, dia tertidur di bak mandi sendirian, dan tubuh telanjangnya yang ramping dan putih bersih. Tenggorokannya terasa kering karena suatu alasan. Tapi Kilian menelan ludahnya dengan keras, meredam segala dorongan yang mungkin muncul dalam dirinya. Apakah dia mempermainkanmu? Seperti memilihkan gaun yang aneh untukmu? Gaunku dipilihkan oleh Duchess dan Edith bersama-sama. Jangan terlalu membenci Edith, Kilian. Aku tidak membencinya, aku hanya mewaspadainya. Kilian menepuk bahu Lizzie, meyakinkannya bahwa dia bukan alasan mengapa Edith diperlakukan seperti itu. Dan pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia muak dengan Edith karena meremehkan standar keluarga Ludwig. Namun bagian lain dari dirinya bertanya-tanya, apakah atmosfer kebangsawanan di butik royal tidak cocok dengan selera mewahnya? Aku harus mencarikannya butik lain untuk memuaskan seleranya yang luar biasa. Tentu saja, itu hanya demi menjaga martabat keluarga Ludwig. Hari ini, tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang penting. Untuk bisa mensyukuri apa yang kumiliki, aku harus bisa menikmatinya sepenuhnya. Jadi, mari beri diriku sedikit kemewahan. Aku punya banyak uang. Ketika menikah, selain perhiasan dan karya seni,
Aku memiliki uang tunai dari keluarga Gilhoff sebagai mahar. Karena Duk Ludwig tidak mengambilnya, dia memberikannya kepadaku sebagai uang saku. Satuan mata uang di dunia ini adalah sena. Dan aku punya 5 juta sena. Aku tidak tahu nilai tukar pastinya, tapi sepertinya sekitar 50 juta won. 50 juta won? Di mana aku harus membelanjakan uang ini? Ini pertama kalinya aku memikirkan hal seperti ini. Aku menyadari bahwa ini adalah dunia fantasi, tapi aku tidak tahu harus membelanjakannya untuk apa. Gaun? Tidak, aku sudah punya setumpuk gaun. Perhiasan dan aksesoris? Tidak. Siapa yang butuh perhiasan dan aksesoris saat Anda tidak pergi keluar? Di kehidupanku sebelumnya, aku punya banyak tempat untuk membelanjakan uangku. Aku bisa makan makanan enak kapanpun aku mau, bisa membaca buku di perpustakaan, dan bisa membeli semua perlengkapan penting sekali setiap setengah tahun. Namun di sini, meskipun aku ingin belanja, aku tidak dapat menemukan apapun untuk dibelanjakan. Aku menggoyangkan kakiku yang bersila karena frustrasi ketika Anna berjalan dan berbisik kepadaku. Nona, parfum dan pemerah pipi Anda hampir habis. Apakah Anda ingin saya memanggil pembuat parfum dan pedagang kosmetik? Oh iya, bagus. Aku akan mencoba kosmetik mewah. Aku dulu memakai lipstikku di kamar mandi. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu kenapa aku begitu malu karenanya. Seseorang dengan harga diri yang tinggi seharusnya merasa bangga dan berkata, saya orang yang sangat hemat. Aku tersenyum pahit dan menunggu orang yang akan dihubungi Anna. Pertama, dia memanggil pembuat parfum. Dia dengan hati-hati mengendus aroma parfum lamaku dan mengangguk. Ini parfum mawar yang bagus dengan mawar Ashley. Haruskah saya membuat yang seperti ini? Apakah kamu memiliki lebih dari satu jenis parfum mawar? Tentu saja, tapi yang paling umum adalah mawar Titania. Wanginya pekat, berkelas, dan wewangian yang paling mewakili kata mawar, tapi agak terlalu berat untuk anak muda. Berapa harganya? Harganya relatif murah, sekitar 20.000 sena untuk satu botol kecil. Hah? Tunggu sebentar. Menurutku botol kecil itu kurang dari 50 mili, tapi itu 20.000 sena. Bukankah berarti 200.000 won? Itu adalah tagihan transportasi, komunikasi, dan utilitas saya sepanjang bulan. Hahaha, begitu. Bagaimana dengan yang lain? Ada jenis bunga mawar yang banyak dicari anak muda, yaitu bunga mawar Ashley. Wanginya ringan dan segar dengan sedikit aroma rumput. Dan yang selama ini Anda pakai adalah parfum yang sangat bagus yang terbuat dari mawar Ashley, sejenis raspberry liar dan sedikit dupa lengkeng. Kedengarannya mahal hanya dari deskripsinya. Berapa harga barang ini? Ya, itu tergantung pada proporsinya. Tapi jika aku membuatnya mirip dengan parfum lamamu, mungkin harganya 70.000 sena untuk sebotol kecil. Apa? Mengapa harganya tiba-tiba menjadi 3 kali lipat? Itu jauh lebih banyak dari anggaran makananku selama sebulan di kehidupanku sebelumnya. Parfum yang paling mahal adalah yang menggunakan mawar tes atau mawar Nathaniel, yang harganya lebih dari 100.000 sena untuk satu botol kecil. Apakah aku salah menghitung nilai tukar antara won dan sena? Mengapa harganya sangat mahal? Saat aku mengatupkan gigi gerahamku agar mulutku tidak menganga, pembuat parfum berbicara lagi. Mengapa Anda tidak mencoba mawar Nathaniel kali ini? Aromanya sedikit lebih dalam daripada mawar Ashley. Oh, tidak. Saya akan tetap menggunakan yang lama. Saya tidak ingin perubahan aroma yang tiba-tiba. Hahaha. Ya, kamu masih dalam usia di mana kamu menyukai aroma yang ringan dan segar. Jadi saya akan membuatnya mirip dengan yang lama. Anna menasihati dari samping. Bagaimana kalau sedikit mawar Nathaniel dicampur dengan mawar Ashley? Nona mungkin menyukai aroma yang Anda kenal, tapi karena Anda sudah menikah, menurutku akan lebih baik jika memiliki aroma yang lebih dalam. Aku setuju dengan Anna, tapi aku khawatir betapa mahal biayanya. Sebagai menantu dari keluarga Ludwig, aku tidak bisa mengatakan tidak hanya karena harganya mahal. Ya, menurutku begitu, tapi campurkan sedikit mawar mahal itu sedikit saja. Kalau begitu, itu kompromi yang bagus. Harganya sekitar 80.000 sena untuk satu botol kecil. Tanganku gemetar tak percaya. Aku merasa seperti berdosa terhadap Choi Sona dengan membayar 800.000 won untuk sebuah parfum kecil. Seolah merasakan kekesalanku, Anna kembali menasihatiku.
Karena Anda sudah memakai parfum serupa, kenapa tidak memesan botol yang lebih besar dan harganya akan jauh lebih murah? Itu benar, jika Anda membuatnya dalam botol besar, harganya akan menjadi 130.000 sena. Tidak bisakah kamu melakukannya untuk 120.000 sena? Apa? Itu membuat saya tidak mendapatkan apa-apa. Lalu 120.000 sena? Apakah ada undang-undang yang menyatakan bahwa bangsawan tidak boleh menawar harga agar pedagang bisa merampok sebanyak yang mereka mau? Mencoba mempertahankan sikap anggunku, aku tersenyum lembut pada pembuat parfum. Aku bahkan menambahkan alasan. Saya hanya tidak ingin mendengar bahwa saya adalah menantu perempuan nakal yang menghabiskan terlalu banyak uang segera setelah saya menikah. Saya pasti akan memanggil Anda lagi lain kali. Hahaha, itu kesepakatan yang bagus dengan menantu keluarga Ludwig yang hemat. Saya tidak bisa menang, jadi saya akan percaya pada kata-kata Anda dan memberikannya kepada Anda untuk 120.000 sena. Terima kasih. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berhasil menegosiasikan harga. Dan aku merasakan gelombang kepercayaan diri. Namun, cobaan itu belum berakhir. Setelah pembuat parfum pergi, seorang pedagang kosmetik datang. Saya membutuhkan pemerah pipi untuk Nona. Apakah Anda memiliki warna yang mirip dengan ini? Ana bertanya sambil membuka toples pemerah pipi yang aku gunakan dan menunjukkannya padanya. Pedagang kosmetik itu melihat lebih dekat dan membuka tas yang dibawanya. Oh, ini dari Melrose, dan itu produk yang bagus. Tapi ada juga produk baru dari Lance yang sedang populer. Dia mengeluarkan beberapa toples porselen. Yang berwarna giok dari Melrose cantik, tapi yang warna jambu dari Lance bahkan lebih cantik. Bahkan ada pita di tutupnya. Warnanya mirip, tapi yang Lance lebih berpigmen. Saya rasa Anda akan menyukai ini selain warna yang sudah Anda miliki. Mereka semua sangat cantik. Ngomong-ngomong, berapa harganya? 8.000 sena untuk Melrose dan 10.000 sena untuk Lance. Kupikir aku bisa menurunkan harganya lebih jauh lagi jika aku mengurangi harga toples porselennya. Aku akan tetap menggunakan apa yang kumiliki. Jadi begitu. Apakah Anda memerlukan yang lain? Ada juga cermin tangan dan sikat rambut. Aku mencoba untuk mengabaikan kebutuhan tersebut. Tetapi Ana bersikeras bahwa aku memerlukan kuas untuk mengaplikasikan pemerah pipi. Dan akhirnya aku membayar 8.000 sena untuk itu. Harganya terlalu tinggi. Tanganku terus gemetar saat aku merasa seperti kehilangan kesadaran akan uang. Menikmati apa yang kamu miliki ternyata juga tidak mudah. Aku harus terbiasa dengan kemewahan dan menghabiskan uang secara perlahan. Mari kita mulai dengan kemewahan lainnya dulu. Aku memutuskan untuk menikmati kemewahan yang tidak memerlukan biaya. Menikmati seni dan budaya akan menjadi sebuah kemewahan yang bahkan jiwaku yang malang pun mampu membelinya. Pertama, System Hall. Ini adalah ruangan yang paling ingin kulihat sejak Philip mengajakku berkeliling mansion. Aku selalu suka mengapresiasi seni, tapi kesempatan untuk melihat karya seni secara langsung jarang terjadi padaku. Kecil kemungkinannya ada seniman atau karya yang kukenal di kehidupanku sebelumnya ada di sini. Namun menyenangkan melihat karya yang memiliki semangat seni di dalamnya, meskipun itu bukan milik seniman yang Anda kenal. Aku meninggalkan Ana dengan catatan singkat untuk memberitahunya bahwa aku akan kembali dalam beberapa menit dan menuju ke System Hall. Saat aku berdiri di depan pintu aula yang berat, aku menarik nafas dalam-dalam dan membukanya, dan aroma udara yang tenggelam dalam keheningan menyambutku. Wow! Aku sama terpesonanya seperti saat pertama kali. Dinding aula lebih besar dari kebanyakan galeri, dipenuhi dengan karya seni, mulai dari karya seni yang berukuran kecil seperti telapak tangan, hingga karya seni yang begitu besar sehingga Anda hanya dapat melihatnya sekilas dari kejauhan. Aku mengagumi karya-karya itu dengan santai, seolah-olah aku mempunyai galeri sendiri. Ya Tuhan, bagaimana mereka melukis ini? Aku berdiri di depan karya itu, yang begitu indah, dan mendekat untuk mengamati sapuan kuas yang halus. Ini mengingatkanku pada Monet, cantiknya. Kemudian aku melihat sebuah karya seni yang sangat besar. Aku tidak bisa melihat semuanya sekaligus, jadi aku berjalan ke dinding seberang dan duduk di lantai untuk melihatnya. Luar biasa. Ini menggambarkan adegan perang. Langit berwarna merah darah, dan banyak mayat tentara yang berlumuran darah di tanah melambangkan tragedi perang. Namun mata manusia yang berdiri di atas dipenuhi dengan keinginan untuk mengakhiri semuanya.
keinginan untuk menang, dan rasa tanggung jawab yang besar di wajah laki-laki yang memimpin para prajurit. Berbagai ekspresi di wajah para prajurit yang percaya dan mengikutinya, dan kertakan gigi di wajah orang-orang yang ingin membantu mereka bahkan dengan peralatan pertanian mereka. Melihat karya seni yang luar biasa ini, aku tidak bisa berkata-kata. Tapi kemudian seseorang berbicara kepadaku. Sikapmu dalam mengapresiasi karya seni sungguh tidak biasa. Sebelum aku menyadarinya, Kilian sudah mendekat. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang aneh jika aku mengapresiasi karya seni di rumahku sendiri? Oh, benar juga. Ya, keluarga Rigelhoff tidak terlalu menyukai seni. Jadi sungguh mengherankan Anda dari sini. Ini bukan seperti subajekan. Kamu tidak punya ini di rumahmu, kan? Jika aku tidak dalam posisi membutuhkan Kilian untuk menyelamatkan hidupku, aku akan berteriak padanya karena kesombongannya. Anda benar, dan Anda bahkan merotasi tampilannya sebulan sekali. Koleksinya cukup banyak. Aku tersenyum takjub, tapi ekspresi Kilian tidak membaik. Bagaimana perasaan Anda tentang karya seni itu? Kilian malah bertanya sambil menatap karya seni besar itu. Rasanya luar biasa. Ada begitu banyak emosi dari begitu banyak orang dalam karya ini. Sulit dipercaya bahwa hal itu bisa dibayangkan oleh seorang seniman. Aku menjadi lebih berani melihat Kilian menganggukkan kepalanya meski alisnya berkerut. Perang adalah sebuah tragedi, tapi aku melihat pria dalam lukisan itu memiliki keinginan mulia untuk mengakhirinya. Semua orang mengaguminya, dan aku merasa dia tidak akan bahagia meskipun dia menang. Karena perang bukanlah hal yang membahagiakan, bahkan dalam kemenangan. Perang adalah sebuah tragedi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dan pahlawan yang memenangkannya adalah orang yang paling mengetahui hal tersebut. Aku mengangguk pada kata-katanya. Kilian melirik ke arahku, lalu menambahkan sebuah renungan. Itu dilukis untuk memperingati kemenangan kakekku dalam perang melawan kerajaan Yanok. Dia adalah model laki-laki yang memimpin para prajurit. Oh, aku yakin kamu tidak mengetahuinya sama sekali. Iya, aku tidak tahu. Alis Kilian semakin berkerut mendengar jawabanku yang terang-terangan. Saya tidak pernah mendengar bahwa Anda menyukai seni, jadi mengapa Anda di sini? Ya, seiring bertambahnya usia, seleramu bisa berubah. Aku tidak terlalu menyukainya sebelumnya, tapi aku semakin tertarik padanya sejak sebelum kita menikah. Dan memiliki tempat seperti ini di sini, mana bisa aku melewatkannya? Aku mengabaikannya dan berdiri. Jadi, apakah kamu punya artis favorit? Kilian tiba-tiba bertanya tentang seleraku, yang sepertinya merupakan kesempatan bagus untuk mengenalnya. Tapi sayangnya, aku tidak mengenal satupun artis di dunia ini. Ini memalukan, tapi seperti yang kukatakan, aku tertarik dengan hal ini baru-baru saja. Jadi aku tidak mengenal satupun artisnya. Sama sekali tidak ada. Iya? Dia menghela nafas rendah dan mengalihkan perhatiannya kembali ke lukisan itu, sambil menggelengkan kepalanya. Daripada mengganggunya, aku memutuskan untuk melihat karya seni lain. Astaga! Seruku di depan lukisan yang tampak seperti adegan dalam mitos. Dan anak gembala dalam lukisan itu, yang terlihat berusia sekitar 15 tahun, tampak persis seperti Kilian. Kilian tertarik dengan reaksiku, menghampiriku, lalu panik. Ketika saya masih muda, saya dipaksa menjadi model seorang pelukis yang dekat dengan ayah saya. Kilian memberikan alasan dengan tergagap. Tetapi ketika aku menemukan sesuatu tentang dia untuk menggoda, aku memiringkan kepalaku dan memasang wajah serius, berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Apa itu? Tidak ada, hanya... Aku bertanya-tanya, apakah ukurannya masih sebesar itu? Kemudian aku beralih ke lukisan berikutnya. Anak gembala itu mengenakan jubah compang-camping, hampir telanjang bulat, dan tentu saja, barang berharga kecilnya tergambar. Kilian tersipu dan memprotes. Tumbuh dalam lukisan itu bukan milikku. Oh, begitu. Bukankah sudah jelas, keturunan bangsawan tidak akan pernah telanjang di depan seorang pelukis? Kurasa begitu. Aku tahu Kilian sedang menggertakkan gigi meskipun aku tidak melihatnya saat dia melanjutkan dengan nada kesal.
Sejujurnya aku ingin tertawa di depan wajahnya, tapi aku menggigit bibirku dan menahannya. Itu mungkin akan membuatnya semakin marah. Apa-apaan ini? Kamu adalah wanita yang sulit diajak berdiskusi tentang seni. Kalian menuduhku dengan cemberut, lalu berbalik dan berjalan keluar. Aku terkekeh pada diriku sendiri saat melihatnya pergi. Sebenarnya, itu tidak terlalu buruk mengingat aku sedang berusaha menyelamatkan hidupku. Agak terlalu membosankan untuk hidup tanpa lelucon. Tetapi sekarang ukurannya jauh lebih besar dari itu, bukan? Aku melirik ke arah selangkangan anak penggembala itu dan kembali tertawa.